menyediakan jasa layanan, digital print, offset print, dokumen service, sign and display, outdoor print, finishing. Digital finishing, e-commerce platform. Bintang sempurna, solusi lengkap print dan finishing Anda. A world of opportunities lies in a press that will revolutionize what's possible. Through high-value applications, exceptional productivity, and uncompromised robustness. Introducing the HP Indigo 7K digital press, based on the world's best SRA3 production platform. One press, endless opportunities. Enter high-value markets and deliver premium offerings with the widest application range in the industry, using a vast media gamut up to 550 microns and the industry's highest range of specialty inks, including silver, premium white, and easy-release electro ink for scratch-off applications. With a suite of smart software tools, you can completely simplify your production, automatically optimize your job queues, and proof value print for true continuous printing. Match and maintain colors seamlessly with auto color control, keeping jobs consistent across all presses and sites. The Indigo 7K is built to last, integrated with artificial intelligence to detect technical issues before they strike. It's a robust press that prints hundreds of profitable jobs a day, up to 160 color pages per minute. Guarantee the HP Indigo offset look and feel for the jobs of today, tomorrow, and beyond. The HP Indigo 7K digital press. One press, endless opportunities. Samafitro adalah salah satu anak perusahaan Asaba Group yang memulai bisnisnya sebagai distributor mesin fotokopi. Pada awalnya, Samafitro dikenal sebagai pemasok mesin fotokopi di Indonesia. Namun kini, kami telah berkembang menjadi mitra bisnis terkemuka dalam penyediaan solusi pencitraan yang menyeluruh. Pada market digital printing, Samafitro memiliki produk andalan seperti mesin HP Indigo, yang merupakan satu-satunya mesin di dunia yang menggunakan prinsip dari mesin cetak offset, di mana dapat mencetak pada semua jenis kertas, bahkan pada PVC atau plastik. Experience.
selamat pagi rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar? Ini sudah ada lebih dari 150 peserta yang daftar. Ini per pagi ini baru masuk sekitar 78, is going counting, akan terus-menerus naik. Bagaimana nih kabarnya rekan-rekan sekalian, semua para entusias terhadap buku di webinar Book Publishing Through Digital Era. Silahkan, kita sudah mengirimkan ada Zoom polling, jadi teman-teman bisa isi betul di situ kira-kira jawabannya apa. Ini materi webinar, benar-benar kita akan pelan-pelan, akan kita sharing kepada semuanya dengan semangat bahwa kita and everyone can make a book. Jadi kita semuanya bisa membuat buku, dan menurut saya ini adalah sebuah semangat yang baik di tengah situasi seperti sekarang. Masih ada yang merasa ragu untuk keluar. Membaca buku menjadi sebuah habit baru. Menurut saya ini adalah sesuatu yang harus kita support, tentu dengan buku-buku yang positif. Thank you buat para peserta yang sudah hadir. Kita counting, kita nunjuk beberapa saat lagi kita akan mulai langsung semuanya. Sebelum kita mulai, saya ingin introduce para speaker, para guest speaker, dan beberapa sambutan. Purna Group. Halo Pak Lauren, pagi Pak. Ya, halo pagi. Thank you Pak. Dan juga nanti ada guest speaker, ada Jessica Rumantir. Hai Jess. Pagi Pak. Pagi, oke. Dan saya sendiri, saya Heri Ardin, founder of Social Selling Indonesia. Baik, terima kasih buat rekan-rekan sekalian yang sudah berkenan untuk bisa hadir di sini. Kita dalam 1 jam ke depan, kita akan ngobrol sama-sama. Dan ini masih polling ya, teman-teman. Ayo silakan isi dulu nih, baru berapa orang nih? Baru 40 ini yang isi polling. Ayo, silakan dijawab, pertanyaannya simple banget. Apakah Anda pernah mencetak, menerbitkan buku? Nah, kedua, jika pernah, berapa kuantiti buku yang harus dicetak? Wih, yang belum pernah lumayan nih, tinggi nih angkanya. Jangan khawatir ya, yang belum pernah, this is the timing buat Anda sekalian untuk membuat buku. Nah, ini adalah sebuah cara kita untuk memberikan kepada Anda semuanya sebuah pendekatan untuk memproduksi sebuah buku yang customize ya, teman-teman. Baik, saya menyampaikan bahwa webinar ini terselenggara atas kolaborasi dengan IKAPI dan Online Print dan didukung penuh oleh HP sama Vitro, JNE, dan Surya Peles Jaya. Thank you buat para supporter. Semoga kegiatan ini memberikan dampak buat kita semuanya untuk makin pede bikin buku. Ya, kita tahu buku itu adalah. Yep. Pak Heri, kita ada kedatangan Pak Aris nih, kita sapa dulu nih Pak Aris sudah join kita. Halo Pak Aris. Selamat pagi Pak Aris. Halo, selamat pagi Pak Heri. Ya, saya Heri Ardin, moderator di sini Pak. Saya tadi sudah nyapa Bapak tapi belum masuk, mungkin sekarang sudah masuk. Hai Pak. Ya. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, syukurlah, syukur baik. Kita masih tahap persiapan ini Pak, nunggu para peserta, total ada 150 lebih yang sudah daftar, ini baru 80 orang, mungkin masih di perjalanan di internet sini Pak, lagi lalu lintas pindah masuk. Segera akan masuk. Ini polling sudah mulai banyak, tapi saya masih belum happy nih, baru 50 orang yang ngasih poll, baru 68%, angkanya di 75% langsung kita hentikan ya, supaya kita bisa lihat. Ini baru 68%, ayo silakan ngisi di poll, teman-teman, di situ ada pertanyaan yang super duper simple, tujuannya untuk mengenal saja, kita pingin saling kenal. Buat rekan-rekan yang sudah pada ngisi, saya ingin tahu, yang jauh nih dari mana aja nih? Ini kan 150 ini lumayan banyak, itu beragam banget. Pingin tahu, coba sebut nama kota dan provinsinya. Ayo, silakan ketik di kolom komentar. Ya, di kolom komentar, kita pingin tahu nih, di kolom chat, maaf, di kolom messages atau chat, ya, silakan di kolom chat, dari mana gitu. Jangan sebut dari Jakarta, kok Jakarta deket banget. Yang dari jauh, yang jauh boleh juga sih dari Jakarta, pingin tahu dari mana aja. Ya, silakan sebutkan nama kotanya, kemudian nama provinsinya supaya kita tahu. Kadang-kadang saya nama kota suka lupa nama provinsinya. Kecuali kalau ibu kota rasanya hafal ya, semua sudah ada, rasanya hafal.
Ayo, sebutkan nama kota yang paling jauh dari mana, pingin menyapa aja. Yang jauh itu siapa saja, yang dekat juga pingin saya sapa. Silakan isi di chat ya, teman-teman ya. Baik, thank you. Ini makin bertambah. Tadi sudah 60-an, sekarang udah ada 80-an. Thank you yang sudah pada datang. Oke, Pak, ini sudah lengkap semuanya. Mulai dari Pak Aris sudah datang, Pak Lauren sudah ada, dan Jessica juga sudah hadir di sini. Kita dalam beberapa saat lagi kita akan mulai. Baik, oke, sebentar. Saya ingin sharing sedikit tentang rules. Baik, ini sekali lagi saya ingin memperkenalkan para speaker kita di pagi ini. Pak Lauren sudah hadir, kemudian Pak Aris juga sudah hadir, demikian juga dengan Jessica juga sudah ada di tengah-tengah kita. Rekan-rekan sekalian, saya ingin sharing tentang rules ya. Kita akan mulai beberapa saat lagi. Ini jam sudah mau mulai, ini sudah mau masuk ya sebentar lagi. Acara akan dimulai jam 10.15 sampai dengan jam 11.45. Apabila ada pertanyaan yang menyangkut mengenai hal-hal teknis, silahkan bertanya di kolom Q&A. Ada kolom Q&A di sebelah, kalau saya di sebelah kanan bawah itu ya. Kemudian ada juga pertanyaan yang sifatnya teknis seputaran acara, silahkan di chat ya, silahkan di chat. Dan jangan lupa Anda akan mendapatkan kesempatan memenangkan merchandise yang menarik dengan mengikuti beberapa polling dan juga mengikuti acara webinar ini sampai tuntas. Ya teman-teman, di sini akan banyak hadiah juga buat kalian semuanya yang ngikutin ini semuanya, dan tentunya yang masih entusias terhadap buku. Ya kita tahu, kita kenal bahwa buku sekarang sudah menjadi kayak, saya menyebutnya kayak ini ya, kayak legacy ya, kayak sebagai tanda gitu bahwa kita punya sebuah domain ilmu, dan itu menurut saya sangat penting buat kita semuanya. Baik, makanya nggak heran kita bikin acara ini 150 peserta yang sudah hadir ya. Rekan-rekan, kita sudah tahu rules-nya, mohon dibantu. Saya ingin menyapa ini dari mana aja nih, dari Ubud, Bali. Hai. Pak Henry Sugiharto dari Bali, wow, jauh. Dari Singaraja juga ada. Kediri, wow, thank you. Dari Bali lumayan banyak ini, Jawa Timur hadir lumayan banyak. Hai Marisa dari Bogor, Tangerang Kota, oke. Teguh Susanto dari Depok, thank you for coming. Ini yang jauh nih, Mas Dimas Aryo Sumilih dari Makassar, thank you ya buat teman-teman. Ini keren, ini semuanya sudah pada hadir dan cukup semangat di tengah-tengah ini. Nah ini yang dari Jakarta, sabar Bang, tenang. Meskipun dekat kita bisa sapaan, bisa ketemuan Bang. Kita semua di Ben Hill nih Bang, pada kesini ya. Oke, Pak, rasanya bisa dipublish mungkin untuk hasil resultnya? Atau sudah ya? Jangan-jangan saya belum lihat. Sebentar, saya stop sharing. Oke, sudah. Kita endpoll ya. Endpoll, kita ingin tahu. Jeng-jeng, apakah pernah mencetak buku? Wow, 51% sudah pada pernah. Oke, kemudian yang tidak juga sama. Ini sama kuat nih antara yang isi, yang hadir di sini, yang sudah bikin buku sama yang belum bikin buku. Tidak apa-apa. Yang sudah bikin buku tidak apa-apa. Di era sekarang akan lebih wow lagi, dan saya berharap bagi yang sudah bikin buku bikin lagi. Jika pernah, berapa kuantiti yang dicetak? Wow, ini belum pernah 51% ya. Kebanyakan memang pada belum pernah ini untuk yang dicetaknya. Tetapi yang juga cukup menarik di sini, yang di bawah 100 itu ada 18%. Kemudian sisanya 11% di angka di bawah 500, kemudian di bawah 1000, dan di atas 1000 sudah ada 5%. Ada 3 orang nih yang di atas 1000. Cool. Kemudian buku digital juga sudah ada 9 orang. Oke. Cara penerbitan yang digunakan, nih teman-teman, ini lucu banget. Ini self-publishing atau penerbitan mandiri. Ini saatnya kita self-publishing. Self-publishing itu artinya ya kita sendiri yang menerbitkan. Menurut saya ini akan menjadi sebuah tren di tengah disruptions ekonomi dan juga disruptions pengetahuan. Ekonomi komersial makin terdistribusi dengan cukup merata. Kemudian berikutnya adalah kombinasi keduanya. Perfect. Melalui penerbitan besar juga boleh, tidak apa-apa. Dan Anda kelahiran berapa? Oh, ternyata kelahiran 77 sampai dengan 97. Ya berarti di era apa ini? Baby boomer. Milenial to Gen Z. Apa benar? Baby boomer saya udah lewat. Saya sok milenial. Kayak Pak Lorenzo dia.
Baik, thank you teman-teman yang sudah kasih feedback. Pak Loren boleh di stop sharing untuk result polls-nya. Oke, thank you ya semuanya yang sudah hadir. Kita akan mulai dan Pak Loren sebagai sambutan dulu ya, mohon maaf. Sambutan dulu dari Pak Aris Hilman Nugraha sebagai Ketua Umum IKAPI ya, Ikatan Penerbit Indonesia. Thank you Pak sudah hadir. Tadi saya juga lihat banyak anggota IKAPI yang sudah hadir juga di sini Pak, sudah mengerahkan timnya. Sangat senang ternyata anggota IKAPI sangat muda ya, semuda saya gitu. Silakan Pak memberikan sambutan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Heri. Selamat pagi Pak Lawrence. Ada Pak Doni, juga Mbak Jessica. Senang bisa bergabung pada acara pagi ini. Boleh nggak saya present sedikit biar lebih terlihat begitu ya? Boleh dong, Pak. Pakai banget. Sudah bisa ya? Di spotlight tuh, sorry. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Ibu dan Bapak, adik-adik, kakak-kakak. Saya sendiri Gen X. Sama tadi Pak. Bukan baby boomer. Mas Heri bukan baby boomer ya. Oke. Karena ada sebagian yang bukan IKAPI dan ada 56% yang self-publishing, jadi saya kesempatan ini untuk bicara soal IKAPI dulu. Yes. Ini IKAPI, jadi Ikatan Penerbit Indonesia, berdiri 5 tahun setelah Indonesia merdeka. Ini adalah anggota tertua di Kadin, gitu ya. Bahkan lebih tua dari Kadin. Berdiri pada 17 Mei 1950, anggotanya 1.900 penerbit seluruh Indonesia. Di semua provinsi ada, hanya memang untuk pengurus daerah tidak di semua provinsi ada. Barangkali nanti ada di antara 51% self-publishing yang ujung-ujungnya menjadi penerbit yang tumbuh, kemudian bisa menjadi anggota IKAPI. Ini adalah badan hukumnya perkumpulan. Kita memang harus sama-sama. Boleh di ini kan Pak, di present ininya apa pakai file present. Nah, oh ya. Jadi kadang-kadang kan kita harus berjuang bersama. Nah, lewat IKAPI kita bisa berjuang bersama karena kita bagaimanapun mengalami kendala-kendala yang luar biasa, apalagi saat ini ketika pandemi datang ke negeri kita, ke seluruh dunia. IKAPI sendiri adalah anggota dari International Publishers Association (IPA) yang akan berkongres di Jakarta tahun depan 2022 tanggal 11 November. Nah, mudah-mudahan nanti bisa pada hadir pada acara tersebut. Itu promo saya tentang IKAPI, mudah-mudahan ada yang tertarik untuk bergabung. Inilah pandemi. Jadi ketika datang menjadi pukulan yang sangat telak untuk dunia penerbitan di Indonesia. Kami bicara data berdasarkan riset. Saya tidak tahu bagaimana self-publishing berperan di sini dan bagaimana pertumbuhannya pada saat pandemi datang. Tetapi secara umum penerbitan di Indonesia mengalami pukulan yang sangat telak ketika pandemi datang. Jelas buku bukan kategori, tidak termasuk kategori esensial. Di seluruh dunia ini yang sedang kita perjuangkan, bahwa seharusnya buku itu adalah kategorinya esensial, sehingga ketika pandemi datang, seharusnya tetap mendapatkan tempat untuk beredar, tetap mendapatkan saluran untuk sampai ke tangan masyarakat, dan sebagainya. Tetapi yang terjadi adalah seperti halnya di seluruh dunia. Buku bukan kategori esensial. Beda dengan misalnya koran. Koran itu esensial. Masih boleh orang-orangnya bekerja, masuk kantor, dan sebagainya. Buku tidak. Nah, ini yang sebenarnya kita harapkan, tetapi juga kita sadar bahwa sejauh ini buku bukan esensial dan toko harus tutup, toko buku maksudnya. Sementara ketika kita mencoba berjualan secara daring, nilai penjualan juga volume penjualan itu tidak bisa menggantikan apa yang selama ini kita jual melalui saluran-saluran, katakanlah tanda petik konvensional. Nah, jadi disinilah kemudian tidak ada cara lain, kita memang harus beradaptasi. Ada 3 hal minimal. Kalau kita masuk di dunia digital dalam pengertian distribusi, yang pertama adalah pengembangan buku elektronik dan audiobook. Ini tidak signifikan. Di seluruh dunia pun tidak signifikan. Tertinggi adalah di Finlandia 20%.
Di Indonesia kurang dari 10%. Hanya audiobook yang di Finlandia bisa 200%, tetapi secara umum e-booknya sendiri hanya 20% di Finlandia. Di Indonesia audiobook belum tumbuh, walaupun sudah mulai masuk nih platform dari Swedia ke Indonesia dan mau bersaing dengan platform audiobook yang sudah ada di Indonesia. Dan pengembangan pemasaran juga itu yang tadi kan buku elektronik ya. Kemudian juga kita bukunya tetap cetak, tetapi penjualannya secara daring melalui marketplace, e-store milik masing-masing penerbit. Ini juga tidak signifikan. Dalam pengertian ketika kita bicara soal pangsa, ketika kita bicara soal menggantikan apa yang menjadi kehilangan kita ketika pandemi ini datang. Yang ketiga adalah ini masih menjadi tanda tanya. Berkembang platform-platform perpustakaan. Perpustakaan ini menarik, karena begitu pandemi datang, pembacanya meningkat. Tapi apakah peningkatan pembaca perpustakaan digital menjamin sustainability dari penerbit yang ada di negeri kita? Itu yang masih menjadi tanda tanya dalam diri saya terutama ya secara pribadi. Karena nilainya kan kecil ya, dan bukunya tidak pernah rusak sehingga buku itu akan tetap berada di perpustakaan. Beda dengan buku-buku cetak yang setiap tahun ada repeat order dan sebagainya. Kalau sudah digital kelihatannya sekali beli sekali pukul selesai. Nilai rupiahnya tidak terlalu banyak. Sementara providernya itu kan setiap tahun ada kontrak yang terus berulang. Jadi ini yang harus selalu kita bahas kalau kita bicara soal model bisnis ketika terkait dengan perpustakaan digital. Ini adalah data 2021 bulan Juni, hasil riset kami, IKP, yang di sini ada N-nya itu 127. Memang kami punya 1.900 anggota, tetapi begitu pandemi datang hanya sekitar 800 yang masih aktif, dan ini yang menjawab, ya lumayan juga ya secara sampling, 127 yang menjawab pertanyaan kami, ternyata mereka sekarang memang sudah beralih ke digital dalam pengertian terutama adalah e-book. PDF ataupun EPUB ya di sini. Dan ini hampir 60%, 56% penerbit anggota IKP itu sudah menerbitkan buku digital. Tahun lalu baru 40%. Riset Juni 2020 baru 40%. Sekarang sudah 56%. Sebelumnya, sebelum pandemi, itu hanya 10% yang menerbitkan buku digital. Kemudian bagaimana dengan penjualan online? Tahun ini hasil riset kami 76,4% penerbit anggota IKP yang di sini N-nya adalah 127 itu 76,4% sudah menjual bukunya melalui saluran digital, melalui marketplace, melalui website web store masing-masing begitu, atau juga melalui Instagram, melalui Facebook dan sebagainya. 76,4%. Tahun lalu itu 74%, ada peningkatan sekitar 2% dibandingkan tahun lalu, dan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan sebelum pandemi. Tetapi inilah persoalannya. Jadi ketika kita mencoba untuk distribusinya melalui saluran digital, hanya sekitar 4% penerbit yang merasakan kontribusi signifikan dari penjualan produk secara daring atau secara online. 82,7% baru merasakan kurang dari 10% kontribusinya. Jadi kita bayangkan bahwa sebagian besar anggota IKP, yes, sudah masuk ke dunia digital, penjualan secara daring, tetapi juga belum terlalu merasakan benefit dari. Nah di sini ada persoalan besar memang. Dunia digital itu seakan-akan, gitu, terutama yang terkait konten itu harus gratis. Itu kata para pembaca, para penonton video, kata pendengar musik. Ya kami harus gratis, Anda carilah iklan. Bisnis model Anda harus berubah. Itu yang mereka pikirkan, karena memang yang beredar saat ini, kita tahu YouTube, walaupun ada YouTube Premium, tetapi sebagian besar itu kita tentu gratisan, dan karena kita gratis, ada istilah bahwa kalau Anda tidak membayar, maka Anda adalah bagian dari produk itu sendiri. Jadi kita sebagai penonton YouTube adalah produk YouTube sebenarnya. Kita merasa menikmati, tapi sebenarnya kita dijual untuk sebuah bisnis model lain, yaitu iklan. Dan pendapatan YouTube kita tahu, sama seperti halnya Facebook, itu terbesar adalah dari iklan. Ini tentu, kita baca media massa pun juga gratis kan.
Dulu kita baca koran harus langganan. Di Indonesia sudah banyak media yang mencoba untuk menggunakan subscription, tetapi tidak berjalan. Tetap orang maunya gratisan. Bahkan PDF koran dibagi-bagikan secara gratis, padahal itu termasuk pembajakan. Kita tahu juga novel dan sebagainya ada di Wattpad. Kemudian ada juga kartun-kartun yang di Webtoon misalnya. Musik kita bisa mendengarkan di YouTube Musik atau di TikTok atau di Spotify misalnya. Itu semuanya gratis kita bisa dapatkan. Jadi ini tantangan yang luar biasa untuk dunia. Dan yang terutama adalah adanya penumpang gelap di dunia digital yang membajak buku-buku kita. Jadi yang pertama ada suasana bahwa buku itu harus gratis, begitu datang buku bajakan dengan harga yang sangat murah, maka seakan-akan itu adalah hak gitu. Ini persoalan besar pada masyarakat kita. Para penumpang gelap ini industri. Ini bukan sekedar orang yang mencari sesuap nasi, ini adalah mencari sesuap berlian sebenarnya. Jadi karena dari stok buku yang mereka sediakan di marketplace itu bisa sampai 1.000 eksemplar untuk hanya satu judul buku, sementara di penerbit barangkali untuk satu marketplace hanya 10, 20, 30, 100 judul begitu, maaf 100 eksemplar. Jadi ini adalah para penumpang gelap yang benar-benar merusak iklim perbukuan kita. Nah, yang berikutnya adalah masalah literasi memang. Ini saya selalu bicara bahwa kalau literasi kita tidak diperbaiki, iklim literasi tidak diperbaiki, maka yang terjadi adalah begitu pandemi datang, hancur. Kita lihat bahwa di Finlandia dengan indeks literasi nomor 1, yang terjadi adalah peningkatan yang luar biasa ketika pandemi datang. Orang justru beli buku, karena mereka harus menyediakan sesuatu yang sifatnya di sini ruhani ya, bacaan, untuk bisa nanti menemani mereka dalam hari-hari ketika mereka tidak bisa pergi kemana-mana, atau mereka membeli konten audiobook ketika mereka karena alasan social distancing mereka berkegiatan di luar ruang dengan naik gunung, hiking dan sebagainya sambil mendengarkan bukan musik tapi mendengarkan buku. Amerika Serikat sama. Ini adalah 2020 adalah tahun terbaik penjualan buku mereka. Justru ketika pandemi. Mereka memecahkan rekor sebenarnya dari sudut penjualan buku maupun juga dari nilai dolar yang mereka dapatkan pada tahun 2020 dan pemecahan rekor yang luar biasa yang dahulu di tahun 2007. Jadi ini adalah sesuatu yang pandemi itu sebenarnya berkah buat para industri buku. Sama, ini juga di Jerman seperti itu. Kita lihat literasinya memang dia urutan 8, Inggris urutan 7. Itu semuanya mereka mengalami berkah luar biasa dari pandemi, tetapi Indonesia ada di urutan 61. Jadi wajar. Ini adalah persoalan. Hipotesisnya adalah seperti itu. Jadi ada gangguan teknologi, disrupsi, betul. Ada juga gangguan para pembajakan yang menumpang teknologi, dan ada iklim literasi yang tidak mendukung kita. Nah, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama jelas bahwa kita harus mempercepat transformasi teknologi. Saya bicara secara umum. Yang kedua adalah kita masih tetap bisa bicara tentang buku cetak. Karena di Indonesia 90% buku kita adalah buku cetak. Jadi kita masih bisa bicara. Tinggal nanti kita bicara soal teknologinya seperti apa. Itu bukan kewenangan, otoritasnya atau kompetensinya nanti ada di Pak Lawrence di situ. Yang berikutnya adalah bahwa perkembangan teknologi membuka peluang baru dalam buku cetak. Nah ini yang nanti akan dijelaskan. Bagaimana buku bisa lebih personal, terkustomisasi untuk individu maupun untuk organisasi, menjadi fokus pemasaran juga bisa lebih jelas. Kemudian juga tiras itu apa ya? Oplah, kopi dari cetaknya juga bisa semakin fleksibel, harga seharusnya sih semakin terjangkau ya, Pak Lawrence ya. Kalau mahal susah kita. Yang berikutnya tentu tadi itu, ini juga harus bisa menjawab apakah kami aman mencetak secara digital? Apakah tidak akan membuat pembajakan semakin banyak begitu ya? Apakah para pembeli mesin cetak ini adalah benar-benar orang yang memang tidak akan membajak buku begitu kan? Itu juga yang harus kita perhatikan di sini, karena salah satu kunci kalau kita ingin menemukan buku bajakan itu gampang.
silakan order buku by request. Nah, kalau sudah seperti itu sangat besar kemungkinan itu adalah buku cetak digital. Nah, ini yang harus kita bahas bersama, menarik menurut saya diskusi pada hari ini, tetapi saya yakin potensi buku cetak itu masih sangat tinggi, dan pada buku-buku tertentu itu akan sangat cocok memang kalau menggunakan, maksudnya secara inovasinya itu dilakukan secara digital, secara printing digital. Demikian Mas Heri. Terima kasih saya dapat kesempatan untuk menyuarakan pikiran saya pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Aris, luar biasa. Memang betul ya, kita rasakan sendiri. Banyak penumpang gelap, banyak disruptions yang menyebabkan konten seolah-olah menjadi gratis as it is ya. Pak Aris, terima kasih banyak atas ilmunya dan membuka pikiran kita semuanya. Mohon tidak kemana-mana, ada yang nanya-nanya nanti Mas Aris boleh ya? Oke. Ayo sampai pukul 11 ya. Oh ya, baik-baik. Jadi kalau ada pertanyaan boleh lo ya di Q&A buat Mas Aris untuk bisa ngobrol-ngobrol ya. Terutama untuk IKAPI, silakan nanti buka di websitenya. IKAPI sudah lengkap di situ, mulai dari membership dan lain-lain ada di situ semuanya. Thank you sekali lagi Mas Aris Hilman atas enlightening-nya buat kita semuanya. Saya setuju, literasi kita harus bergerak naik. Seingat saya masih 60 aja dari dulu ya. Pingin masuk 50 besar aja. Aduh, mudah-mudahan. Baik. Terima kasih Mas Aris. Berikutnya adalah Pak Laurentius Chandra. Sudah ready, Pak? Sudah ready, Pak? Oke. Silakan Pak Lawrence untuk memberikan paparannya tentang gimana sih book publishing through di digital era saat ini. Ini penting untuk kita tahu karena digital sudah menjadi everywhere. Sekarang kita sudah riset baru ya, sudah riset. Riset itu kayak great reset, kalau control alt del itu sudah dari awal lagi nih. Nah, termasuk juga untuk digital printing dan book publishing. Silakan Pak Lauren. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Sekali lagi saya mau menyapa Pak Haris, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Pak Haris, idenya sama, sejalan dengan saya. Saya sebagai percetakan, tentu kliennya adalah si penerbit. Nah, kalau penerbit maunya nyetak, bukan cetak digital, cetak fisik, berarti kan percetakan masih ada hidupnya, Pak ya, gitu. Oke, nanti kita akan masuk gimana kita menyikapi concern-concern dari Pak Haris tadi. Oke. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, nama saya Laurentius Chandra, saya sebagai CEO di PT Bintang Sempurna. Saya join Bintang Sempurna itu dari 2004, jadi Bintang Sempurna juga melalui namanya transformasi. Ya, kita tadinya itu hanyalah fotokopi, melayani fotokopi dokumen segala macam. Kita mulai itu di 30 tahun, lebih dari 30 tahun yang lalu, di tahun 89 di daerah Pasar Minggu. Jadi pada saat itu ya bisanya fotokopi aja. Nah, seiring waktu kita berusaha untuk menyikapi perubahan demand pasar ya, terus berusaha juga untuk melengkapi servis kita kepada customer kita. Dari fotokopi kita masuk ke printing, kita masuk ke offset, terus dengan adanya digital transformasi kita masuk juga ke akhirnya ke e-commerce, di mana kita mempromot web to print kita. Nah, tentu perjalanan ini tidak gampang dan tidak semudah itu diterima oleh pasar. Nah, kita dari beberapa tahun belakangan ini mulai aktif untuk menyampaikan kepada masyarakat atau pasar mengenai aplikasi-aplikasi dan solusi-solusi yang kita punya melalui misalnya kita kerjasama dengan berbagai universitas desain seperti BINUS, Trisakti, LaSalle, London School, berbagai universitas desain. Dan tahun ini kita punya kesempatan bekerja sama dengan IKAPI untuk menyampaikan teknologi atau solusi kami terhadap dunia penerbitan. Oke,
nggak lama-lama kita masuk aja, kita mulai dari tren di dunia saat ini. Seperti yang kita ketahui, perubahan pengaruh digital merubah dunia kita, merubah perilaku kita, merubah cara kita untuk menyikapi sesuatu. Ya, ini ada survei apa yang terjadi di internet dalam 1 menit. Kalau kita lihat lebih dari 2,5 juta postingan di Facebook yang menggenerate lebih dari 4 juta likes, ya, lebih dari 60 juta teks terkirim di berbagai macam aplikasi, ya, 700.000 jam Netflix ditonton dalam 1 menit, ya. Jadi berbagai macam informasi ini sangatlah mempengaruhi cara kita berpikir atau bertindak. Siapa yang bangun langsung melihat HP? Ada dari sini semua? Kalau saya ada, kadang-kadang loh. Jadi ya, informasi teknologi internet ini mempengaruhi perilaku kita. Sehingga menurut research, ya, kita mengalami penurunan dalam tingkat konsentrasi. Ya, dulu di tahun 2000-an konsentrasi kita bisa 12 detik. Sekarang karena adanya informasi-informasi tersebut, kepala kita rasanya penuh, sehingga menurut survei, ya, ini bukan kata saya, menurut survei tingkat konsentrasi orang sekarang tinggal 8 detik, malah lebih singkat dari ikan mas. Ya. Yes. Saya mau tanya, mungkin kalau di kolom chat, kalau misalnya iya, tolong dijawab aja 1 ya. Siapa yang dari kalian yang ingat 10 buah nomor telepon? Pak Heri bisa dilihat chatnya, Pak. Banyak nggak? Lebih dari 10 nomor telepon. Ada nggak yang ingat? Di luar kepala ya, nggak ngelihat contekan ya. Ada? Belum ingat. Dulu zaman saya itu saya ingat 10 nomor telepon nih, nomor telepon teman-teman ada ingat. Ada yang ingat 5 nggak? Saya 2. Iya, coba saya ketik ya, 5721218. Oke. Ingat nggak siapa tadi? Nomornya ada yang bisa ketik nggak nomornya tadi yang saya sebutkan? Nggak ada, Pak. Kayaknya sini banyaknya nggak pada ingat, di bawah 5, di bawah 6 tuh. Iya, tadi ada 8 detik saya sebutkan angka 8 detik. Kayaknya nggak ada yang ingat ya. Saya ingat 8 detik. Nggak jadi deh, door prize-nya padahal lewat, Pak ya. Oke, nah, di saat ini kita hidup berdampingan dengan 5 generasi, ya, yang opa-opa kita yang lahir di tahun 1995 punya pengalaman yang berbeda dalam hidup, dan juga yang disebutnya baby boomers, pengalamannya juga berbeda, masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri, sehingga pengalaman-pengalaman itu mendikte bagaimana kita react terhadap sesuatu. Nah, karena di sini tadi menurut survei kebanyakan itu di millennials ke Gen Z, makanya kita fokus hari ini coba ke milenial dan Gen Z ya. Di milenial kita mengalami ada perubahan perilaku 3 ini. YOLO, FOMO, dan JOMO. Kita bahas di YOLO dulu. Pada saat itu dunia media sosial lagi booming-boomingnya, sehingga banyak orang yang memposting mereka punya aktivitas ke sosial medianya. Teman-temannya pasti pada suka tuh, pada like, pada komen segala macam. Akhirnya mereka cari lagi kegiatan-kegiatan yang menurut mereka akan menarik di sosial media. Nah, akhirnya muncullah namanya istilahnya demi konten. Demi konten. Nah, itu kan dari si pelaku
ya, pelaku yang memposting. Nah, dari sisi orang yang melihat itu juga ada perubahan perilaku atau perubahan cara bersikap, ya. Karena ngeliat, teman saya mendaki gunung gitu, aduh, saya nggak mau ketinggalan deh, pengen deh, rencanain deh minggu depan ikutan juga ke mendaki gunung. Terus diposting, saya juga mendaki gunung nih, ya. Ketakutan untuk ketinggalan tren. Nah, sekarang ya kita melihatnya udah bershifting dari takut ketinggalan tren ke joy of missing. Mohon maaf, saya lagi ngomongin internetnya DC semua. Sorry ya. Itulah, kalau sekarang itu internet itu udah kayak minuman, makanan ya, kebutuhan pokok sekarang udah. Ya, saya udah pakai handphone. Bentar ya. Yang lain coba di-connect sendiri ya. Sebentar. Maaf, yang lain karena satu kantor jadi semuanya tewas. Oke, saya tadi sampai JOMO katanya ya. Nah, saya tadi mulai you only live once, pokoknya melakukan sesuatu yang ya menurutnya se-ekspresif mungkin. Segila-gilanya demi konten. Nah, terus si viewer nggak mau ketinggalan, mau ikut-ikutan, mau daki gunung, mau apapun demi konten, ya kan? Nah, kita fokus di tahap yang ketiga nih. Kita udah mulai shifting dari FOMO menjadi JOMO, ya. JOMO, orang-orang kepasaran banget sih ke tempat itu, saya nggak mau lah, udah basi, udah keramaian, saya tempat lain aja. Terus, dia pakai baju itu, bajunya pasaran. Saya mau cari sesuatu yang berbeda. Ya, nah, inilah kita fokusnya di sini saat ini. Oke. Time Magazine announce sekarang itu ada namanya generasi me, generasi aku, the me generations. Jadi karena tadi perilaku nggak mau pasaran, jadi akhirnya semuanya individual, semuanya mau bukan kita ya, saya, ya, semuanya orientasinya ke diri sendiri, sehingga perilaku pun berubah terhadap buying power atau bukan buying power, bagaimana orang itu menyikapi produk untuk dibeli, ya. Customer milenial itu nggak setia pada brand besar, mulai menyukai brand-brand indie, ya. Merasa dirinya unik, mengharapkan sesuatu yang personal yang nggak ada orang-orang nggak punya, gitu. Mungkin contoh yang ini sepatu Nike itu banyak sekali mengeluarkan sepatu-sepatu yang kolaborasi dengan artis atau tokoh olahraga, dan harganya itu jadi sangat mahal, dan itu limited edition dan dicari sampai dikoleksi. Luar biasa cara mereka menjual limited edition sepatu limited edition itu. Dulu zaman saya cuma kenalnya tuh kalau es krim itu
vanilla, coklat, strawberry, paling itu aja. Sekarang semua rasa itu ada, ya. Jadi di generasi ini pengalaman dan personalisasi itu sangat dicari. Ya. Semuanya berlomba-lomba untuk mencari sesuatu atau produk yang hanya satu, yang limited edition dan hanya untuk saya sendiri. Itulah perilaku sekarang udah ngomong ke Gen Z, ya. Seperti contoh ini teh, ya, labelnya bermacam-macam. Ada yang untuk rehab, untuk kesenangan, untuk detox, untuk charging semangat, untuk bikin kurus. Dan label ini desain untuk segmentasi tersendiri. Majalah LE, ya, dia udah mulai ini kalau nggak salah di tahun, saya lupa di tahun berapa, udah cukup lama. Mereka menggunakan personalisasi, ya, jadi ada handwritten notes dari si artis pada saat itu, nih Kim Kardashian, ya, handwritten note untuk pembaca, special, customized, ya, untuk si pembacanya. Oke. Nah, terus gimana book publishing? Mendengar dari keterangan Pak Ari juga tadi book publishing mengalami gangguan, ya, dengan adanya era digital ini. Tadi concern-nya kan banyak, ada audiobook, ada e-book, ada concern kalau e-book itu gampang dibajak, segala macam, itu kan menjadi suatu gangguan lah. Nah, pada siang ini kita membahas gimana kita mengatasi gangguan itu. Apa yang bisa ditawarkan oleh pihak percetakan seperti saya, Bintang Sempurna, untuk menggabungkan ide-ide kalian sehingga bisa mengatasi gangguan tersebut. Nah, di siang ini saya mau deliver materi, ya, bagaimana kita harus mendeliver wow experience kepada audiens kita, ya, melalui satu, storytelling atau personalization atau variation. Dua, enhancement, menggunakan fancy media atau special ink. Tiga, embellishment, unique finishing. Nanti kita bahas satu-satu secara detail. Empat, protection, bagaimana kita mensecure buku kita sehingga nggak mudah dibajak. Nah, ini penting. Oke, kita masuk ke satu dulu, ya. Personalization atau variasi. Bagaimana kita mengemas buku kita sesuai segmen. Karena tadi kan kita udah ngomong, target market atau target audience kita itu me generation, di mana mereka nggak suka berbau massal, maunya yang berbeda dari yang lain. Nah, dalam pikiran saya kemarin, mungkin aja kita bisa menerbitkan buku, ya, covernya itu berbeda-beda sesuai dengan interest orang itu masing-masing. Nah, disinilah dunia digital print itu masuk. Karena di dunia digital print itu kalian bisa mencetak satu buku, nggak harus kayak offset gitu, misalnya satu buku dicetak 5.000 atau 3.000 atau 500. Jadi satu buku pun bisa, sehingga bisa dikombinasikan dengan aplikasi personal design, ya. Nanti contoh konkretnya ada nanti di mystery box yang kalian dapat. Tunggu ya, bentar lagi. Nah, di Coca-Cola mempunyai campaign, ya, di luar ini, ya, belum di Indonesia belum ada. Mereka menggunakan teknologi namanya HP Mosaic, di mana secara automatically software akan mengenerate jutaan pattern, ya. Jadi teman-teman nggak kesulitan lah untuk bikin kayak gini. Ini bisa diimplementasikan di cover buku kalian kalau emang kalian mau. Ini nggak sulit, ya. Jadi dari pattern utama, ya,
akan di-generate, di-rotate, atau di-skew, atau diperbesar, atau diperkecil, dirubah warnanya, sehingga menciptakan berbagai macam atau jutaan pattern yang berbeda, dan pastinya nggak ada yang sama. Nah, ini kita lihat cara kerjanya. Jadi, ada pattern awal, kemudian nanti secara software akan di-crop, ya, atau dirotasi, atau di-scale, atau diperbesar, diperkecil. Nah, ini secara otomatis. Oke. Kemudian ada namanya collage. Nih, collage. Collage itu kita punya aset, kita punya aset misalnya lemon. Nah, secara otomatis software akan generate berbagai macam position. Ini bisa dipakai juga di implementasikan mungkin di cover buku atau di isinya di konten atau apapun. Ya. Kemudian ini edge printing. Edge printing itu kalau misalnya ngeprint di atas kertas itu mungkin umum. Nah, yang ini agak berbeda. Edge printing itu dari samping bukunya itu ada gambarnya atau tulisan atau desain. Ya, ini sesuatu hal yang menarik juga untuk bisa dicoba. Ya. Kemudian ingat nggak slide saya yang awal, di mana 1 menit itu jutaan informasi yang kita terima sehingga konsentrasi kita itu sangat menurun. Nah, sebenarnya di masa pandemi ini sudah ada datanya tadi dari Pak Aris, di mana di luar itu mengalami lonjakan peningkatan pembelian untuk buku fisik. Nah, buku fisik itu sangat pengaruh dengan buku fisik itu nggak hanya mata yang digunakan, tetapi adalah tangan, peraba. Jadi media bahan atau yang kertas yang kita pilih itu juga bisa merepresentasikan kita punya konten gitu, feel-nya. Nah, jadi kita bermain dengan nggak hanya indera penglihatan, tetapi indera peraba juga. Mungkin kalau di enhance ada penciuman mungkin siapa tahu ya. Karena di luar ada namanya tinta yang bisa mengeluarkan bau. Cuma saya belum bisa dapat di sini. Jadi di luar negeri brosur es krim itu ya, atau ya es krim. Brosur es krim ada coklat, ada vanila, ada strawberry. Pada saat kita scratch itu cium bau coklat. Kalau yang vanila di scratch cium bau vanila. Itu di luar negeri ada. Nah, gimana kita menggabungkan semua indera perasa ini sehingga menimbulkan pengalaman yang berbeda, itu yang kita coba pikirkan bareng-bareng. Kemudian dari tinta, ya, dari tinta juga banyak sekali tinta-tinta yang bisa digunakan untuk mencetak secara digital, ya, seperti scratch, tinta silver, tinta fluorescent, premium white, invisible ink, ya. Nanti kita bahas lagi di buku Mystery Box-nya nanti. Ya. Jadi nggak usah takut kalau mau nyetak warna-warna spesial. Oh, itu cuma bisa dilakukan di offset. Nggak, di digital pun udah bisa sekarang. Malah lebih gampang karena untuk proofing-nya bisa langsung. Nggak harus nunggu. Bayangkan kalau misalnya cetak offset, kalau memang udah pernah cetak offset, untuk mencetak sampai 7 atau 10 warna, itu wah luar biasa mahalnya. Nah, kalau di digital itu sangat terjangkau, dan kalian bisa langsung mencoba. Kemudian kombinasi dengan unique finishing. Nah, ini kita punya tinta nih. Jadi, kalau kayak ini, voucher yang kita ada tinta silver, terus kita scratch pakai koin, terus keluar nomornya. Nah, ini lebih dari itu. Kita bisa mengcover informasi di bawahnya itu dengan gambar-gambar. Jadi nggak hanya cuma silver, garis silver ya. Jadi bisa dikombinasikan dengan gambar atau desain. Kemudian
sekarang kita ngomongin security atau brand protection. Nah, yang kepikiran sama saya itu adalah track and trace. Nanti sama di mystery box itu ada aplikasi track and trace. Jadi teman-teman yang menerbitkan buku nggak usah takut bukunya dibajak, karena pada saat di scan atau apa itu bisa di trace buku itu berasal dari mana. Kita lihat nanti, oke? Nah, ini saya udah bawakan di webinar sebelumnya, cuman karena banyak ada teman-teman yang baru juga, saya hari ini akan saya bawakan. Ini karya anak bangsa, jadi ilustratornya ada bersama kita. Nanti kita akan berkenalan sama seseorang wanita yang paling cantik di sini. Ya, sebelumnya saya akan putarkan video mengenai kita sambut Jessica. Halo semuanya. Sebentar, Ya. saya spotlight dulu. Oke, Pak. Oke. Saya boleh minta izin, kebetulan ada acara lain. Oh iya Pak, Oh, iya. Pak Aris, terima kasih Pak Aris ya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Aris. Nanti Ya, kalau terima kasih, Pak. dikirim juga ke Mas Aris. Makasih ya Mas. Ya, pamit. Yuk, monggo. Oke, Jess. Iya, Pak. Mau nanya-nanya, Jess. Awalnya bikin buku ini kayak gimana? Terus kendala-kendalanya dulu awalnya seperti apa? Kan ini bukunya tuh unik gitu ya, maksudnya orang bisa customize. Gimana sih caranya untuk customize-nya gitu? Orderingnya gimana? Silakan, Jess. Oke, jadi kan seperti yang Pak Aris tadi bilang ya, kalau misalkan di zaman sekarang kan, apalagi di Indonesia literasinya kurang, jadi banyak orang yang tuh nggak terlalu suka baca buku, apalagi di zaman pandemi ini bukannya malah naik, tapi malah turun. Kemarin kalau kita ke BBW, itu tuh buku anak adalah salah satu yang paling laris. Tapi sekarang kita nggak bisa ngadain event BBW. Event BBW sudah mencoba untuk ke ranah online waktu itu, tapi kurang berhasil gitu. Karena kan emang kalau orang tuh mau beli buku, kita tuh mesti pegang-pegang buku. Makanya kan there's a saying kayak don't judge a book by its cover, karena emang orang tuh suka sekali gitu untuk beli buku dari covernya aja gitu, karena lihat covernya. Tapi secara itu orang mesti lihat dulu bukunya itu seperti apa. Nggak bisa orang cuman kayak ini buku bagus loh gitu, tapi orang mau beli gitu, tidak gitu. Jadi gimana sih caranya untuk membuat sesuatu yang unik gitu. Jadi kita mencoba, kan nggak mungkin kita untuk membuat satu-satu buku, misalkan untuk orang A gitu, kita membuat cerita berdasarkan orang A gitu, bercerita berdasarkan orang B satu-satu gitu kan nggak mungkin, karena kita kan itu pasti butuh manpower yang banyak gitu. Gimana kalau kita buat satu cerita yang unik gitu, tapi kita menambahkan personalisasinya ke dalam buku itu. Jadi itu bisa membantu buat menjual juga. Nah, pertamanya sih visinya buat buku personalized ini ya supaya orang punya faktor wow gitu. Kalau misalkan kita ngasih hadiah ke orang gitu kan, kita kan seneng gitu kalau dikasih, apalagi mungkin yang cewek-cewek gitu, mungkin lebih suka yang
di handmade gitu, kado handmade dari cowoknya gitu atau gimana. Dan lebih personal lagi kalau misalkan dikasih message gitu kayak selamat ulang tahun Jessica gitu, atau selamat ulang tahun Pak Lauren, kan itu pasti lebih personalized gitu dan Sekali orang lagi, lebih me merasa generation ya, Jess ya. betul me generation. saya kan gitu. Kalau misalkan cuman kayak happy birthday kayak oh ini dari toko mana nih gitu kan, nggak tahu gitu. Nah terus jadinya kita ngasih di buku ini juga ada special message-nya yang kita bisa print di halaman pertama. Coba saya kasih unjuk ya. Jadi seperti yang tadi yang di web tadi ada message-nya di halaman pertamanya ini. Jadi Dear Olivia gitu. Jadi orang tuh tahu gitu, ini langsung buat dia kayak pas dia baca kayak ih keren banget gitu. Nah kalau misalkan kendala-kendalanya sih yang pasti orang tuh di Indonesia sekarang belum terlalu mengenal sistem personalisasi. Sistem personalisasi itu lebih banyak di luar tapi baru masuk Indonesia. Jadi kita sebagai publisher gini yang baru dan personalize juga, kita mesti ajarin ke orang kayak ini tuh bisa loh di personalize. Ini tuh namanya bukan hanya bisa di cover tapi bisa di dalam buku ceritanya juga loh gitu loh. Jadi kita mesti edukasi ke orang tentang personalize ini, apalagi kan Incredible Books ini kan adalah buku anak ya. Jadi orang tuh mesti mengandalkan lebih ke teknologi. Kita dari zamannya buku yang sekarang nggak bisa dan mesti beralih ke online. Mungkin orang banyak yang mesti transisi gitu. Jadi itu sih kendalanya pertamanya. Terus yang kedua sih yang membaca jadi habit baru ya. Emang sekarang kan orang kan anak-anak sudah bermain gadget, bermain iPad. Anak-anak kecil yang dulu kita cuman main kelereng mungkin, tapi mereka udah main iPad, udah main Game Boy gitu, udah main PSP. Aduh ya ampun, PSP kayaknya itu udah last generation juga. Cuman ya kira-kira gitulah, mereka udah meninggalkan buku lah. Nah apa sih yang bisa bikin mereka tuh tertarik kembali membaca buku itu gitu. Nah salah satunya adalah ya faktor personalisasi itu sendiri sih jadinya. Nah tadi kan Pak Lauren juga bilang ya, sekarang kan zamannya mini gitu ya. Terus banyak banget yang kayak, oh ya udah nih cuman personalisasi nama, di dalamnya ada nama, dalamnya ada message, what's new gitu kayak. Ya udah coret aja ganti namanya, kan itu ya sekarang semua orang tuh merasa kayak, oh ya what's new gitu, apalagi yang baru. Nah, yang bisa dipersonalisasinya lebih lagi adalah avatarnya. Jadi di setiap bukunya nanti akan disesuaikan. Jadi kita bisa pilih dari 3 avatar anak tadi yang tadi ada di video. Jadi bisa pilih cewek atau cowok. Cowoknya rambut panjang atau ceweknya rambut panjang atau rambut pendek gitu kira-kira. Jadi supaya mirip lah sama karakternya sendiri. Kira-kira gitu sih. Yes, mau nanya, itu kan kita ngomongin personalisasi. Terus tadi kalau misalnya kayak yang Find My Name itu ceritanya berubah-ubah sesuai sama karakter huruf nama kita. Terus misalnya yang Secret Treasure kita bisa pilih cerita dari 6 cerita ya, kita pilih 3 cerita terus dikombinasikan terus menjadi satu buku. Nah, saya pengen nanya, itu gimana sih caranya? Kan repot sekali itu terima order, oh nama saya Laurentius, gimana sih caranya mengcombine itu Laurentius itu menjadi satu buku? Waduh, itu mah kerjaan banget kan? Satu-satu milihin gitu kali ya, satu-satu di drag atau drop gitu filenya. Silakan Jess. Nah, itu sebenarnya untungnya teknologi dari sekarang sih. Emang saya tadi kan ngomong kalau misalkan teknologi adalah sebenarnya kayak yang membuat buku cetak itu tuh menjadi lebih tersingkirkan. Tapi dengan teknologi juga, buku cetak ini bisa menjadi lebih bagus lagi. Jadi orang bisa lebih tertarik dan dengan teknologi kembali ke zaman buku cetak ini populer gitu. Nah, kalau misalkan Pak Lauren tadi ngomong gimana sih caranya supaya kan ribet banget ya orang milih-milih. Nah, mungkin kalau kita nggak ada teknologi seperti sekarang internet dan lain-lain, kita mesti pergi memasarkan ke orang terus kayak ini loh Bu, pilihannya ada ada ini. Pasti orang tuh kayak wah susah nih. Terus waktu terlalu lama, manpower terlalu banyak gitu. Jadi sekarang udah mudah banget, udah dimudahkan, udah ada website. Jadi orang tinggal masuk website, tinggal
kok cuman pilih-pilih ini doang gitu. Nanti nah kitanya juga akhirnya bukan kayak orang udah pilih nih, kita mesti buat listnya daftarnya satu-satu, jadi kita mesti masukin ini, masukin itu gitu. Udah enggak. Jadi dengan teknologi yang tadi Pak Lauren juga udah bilang kan, kalau yang mozaik kan juga kita nggak pilih satu. Itu udah mesin yang udah mengenerate semuanya jadi jutaan pattern gitu ya. Nah ini sama, kita udah kasih ada susunannya. Jadi kalau ada orang mau pesen misalkan cerita nih 6 cerita kan, pilih 3 cerita A, B, C gitu atau D, E, F gitu. Jadi mesin secara otomatis udah langsung buat bukunya sesuai dengan urutan yang customer tuh minta gitu. Berarti nggak Jadi manual sebenarnya aja udah ya? mudah. Betul, udah nggak manual lagi Pak. Kalau manual capek. Tapi dulu manual kan, pertama-tama sebelum ada sistem, ada sempat manual juga kan? Betul. Buat manual juga sih. Jadi ya saya dari awal sampai sekarang pasti ada perubahannya, ada improvementnya gitu. Kan orang berproses makanya dari buku cetak digital, sekarang udah zaman teknologi, kita harus balik lagi kita gimana cara membuat yang sudah lama ini yang hampir tertinggalkan, kita harus membuat supaya menjadi something yang new lagi buat orang. Yang penting jangan takut mencoba ya, Jas ya. Betul. Jalan aja ya. Learn by doing itu yang penting. Ya. Betul. Nyemplung aja dulu. Oke. Thank you, Jas. Ya, thank you. Thank you, Pak. Sharingnya. Oke. Ya, kita lanjut ya ke apa ya berikutnya, saya lupa. Ya. Lanjutnya ini Pak, kita lanjutin ini unboxing. Ini yang ditunggu-tunggu nih sebenarnya nih. Yes. Ya kan? Yes. Rekan-rekan pasti udah dikirimkan nih namanya mystery box ya. Terus ditulis lagi. Jangan di unboxing dulu. Apaan sih nih ya? Saya juga belum. Apaan sih nih? Ya kan? Ini masih terbungkus nih. Yuk kita bareng-bareng yuk kita buka yuk. Yuk, tolong di stop sharing Pak. Sip. Ya, siap. Sebentar. Bagi teman-teman Pak Doni, tolong di-invite yang lain mungkin. Yuk, silakan di-invite yang lain supaya join di sini. Kita buka bareng. Ada? Mungkin ada dari peserta yang mau join kita di sini, ditampil di webinar untuk ngebuka bareng, kita unboxing. Sebentar ya. Oh ya, tadi. Oke. Bentar ya. Kita invite nih. Tolong bantuannya Pak Heri ini ada peserta yang mau ikutan juga, silakan aja nggak apa-apa kita invite. Yes, bentar ya Pak, saya angkat, saya harus rame-rame. Yes, betul. Nah, saya sudah allow. Oke. Ini ada Nuraida, saya akan promote sebagai panelis. Ada Abdul Emir Pramudia, saya promote sebagai panelis. Ada lagi yang mau acungkan tangan, raise your hand. Ada yang mau masuk ke panelis? Silahkan, saya sudah masukkan beberapa nama. Silahkan. Siapa lagi acungkan tangannya? Kita tunjukkan. Nah, ini juga ada Ahmad Burizal. Alhamdulillah, Mas Ahmad, silahkan masuk. Li Arif, oke, masuk juga. Kita tunjukin sama-sama buka ya. Oke, banyak yang mau masuk ke panelis nih. Ya, yuk kita unboxing dulu. Banyak nih ngumpul. Masukkan. Bagi yang udah masuk ke panelis, silakan nyalakan videonya ya. Kita unboxing bareng. Silakan. Yang raise your hand aja Pak, yang dinaikin yang raise your hand. Sudah masuk semua ini panelis? Sudah pada buka tuh semua tuh.
Silahkan dibuka nih. Oke, Yuk buka, Mas Arief. videonya. Apa kabar Mas Yuk, Arief? buka yuk, yuk. Rame-rame buka yuk. Yuk. Nih, saya buka dulu ya. Aduh, cakep nih. Bukan. Webinar. Coba tunjukin. Ini yang pada buka, ayo pada dapat ini. Bu Raida dapat ini enggak? Ibu Raida dapat enggak? Coba tunjukin bukunya. Kita bandingin ada yang sama nggak? Kalau covernya ada yang sama, saya kasih printer deh. Mama genisnya mah. Tiap orang beda-beda loh. Ya, covernya itu ya beda-beda, nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama satupun. Ya. Jadi Punya ini saya. buku saya. Semuanya beda-beda. Ada namanya, Ini buku saya. ada company-nya, ya kan? Saya di generasi ini ya, buku saya ini. Ya beda-beda semuanya. Bukunya nih. Iya, keren bang bukunya. Suka. Saya suka. Oh, Pak. Pulpennya nggak nyala. Masa nggak nyala? Nyala dong. Nih, ada ininya loh, ada logonya loh. Nah, kita lihat di sini ya. Saya matiin saya punya virtual background biar enak. Nih, punya saya juga ada tuh, teman-teman bisa kelihatan di sini kalau dikasih zoom. Oke. Nah, di sini ya, itu ada special ya, dengan sensor ini kelihatan itu ada waduh, nggak kelihatan. Ada sesuatu di sini. Ada zodiak saya. Ada zodiak saya. Yes, Ada ada. zodiak Saya ada. Saya nemu zodiak saya. Sama simbol dari kalau pas lagi pendaftaran itu ada kita disuruh milih genre favorit apa. Kalau nggak salah ada komedi, ada sci-fi, terus satu lagi apa Doni? Satu lagi. Saya lupa. Ada 3 genre yang kita suruh pilih gitu, ya. Yes. Oke, teman-teman yang di sini kita move ke attendance dulu ya. Nanti saya bahas ini secara detail ya. Thank you semua ya, unboxing barengnya. Tempat kantornya mana? Silakan Pak Lauren. Ya, sebentar. Tolong dibantu untuk remove dari panelis ya, biar saya share screen lagi. Oke. Oke. Thank you yang udah unboxing bareng. Oke. Nah, di sini di cover ya, itu ada teknologi yang tadi kita sebutkan, pakai namanya HP Mosaic. Jadi cover ini, walaupun genre yang kita pilih sama, tapi tetap berbeda. Ya. Kalau nggak salah, ini apa Pak Doni? Tolong di-remind saya, kemarin genrenya komedi, sci-fi, satu lagi apa Pak? Romansa. Apa? Romance. Ya. Jadi walaupun sesama komedi, itu nggak akan ada yang sama. Nah, ini teknologi yang kita pakai adalah HP Mosaic yang tadi saya sounding di awal. Terus kedua, di sini ada namanya Invisible Ink yang ada di sini, yang dekat nomor registrasi, yang nggak kelihatan dan hanya bisa dilihat memakai lampu UV. Nah, ini sangat menarik kan? Ada hidden message kayak gini ya. Terus kemudian di sini
ada namanya edge printing. Ya, personal loh, ini buku saya, bukan buku orang lain, ini buku Laurentius Chandra, dan the only one is for me. Ya, benar-benar it's me. Ya, ini yang saya bilang. Bayangkan kalau misalnya yang saya bagikan adalah buku biasa, ya, buku biasa yang sama semua. Saya yakin nggak lama Anda akan buang atau Anda akan simpan gitu saja. Tapi saya yakin kalau buku ini akan, mudah-mudahan ya, Anda akan promote ke teman-teman. Oh, kasih lihat ke teman, nih keren nih buku saya, ini ada nama saya, ada something special, ada sesuatu yang bisa diceritakan ke teman-teman, ke saudara-saudara, ada yang bisa dijadikan sebagai bahan pembicaraan. Nah, inilah teknologi yang kita mau untuk merubah industri penerbitan atau buku. Ya, terus di dalamnya lagi. Kalian sadar nggak sih ini cuma polos doang? Ini cuma braille, silakan diraba-raba ya. Ini braille ya. Jadi untuk memfasilitasi teman-teman kita yang kehilangan panca penglihatan ya. Lalu ada satu yang spesial. Ternyata di blank page ini ada hidden message-nya. Ada braille-nya, sadis. Ada hidden message-nya. Ada hidden message-nya juga. Ya, lengkap sudah. Ya. Jadi banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa kita kombinasikan dengan ide liar kita ya untuk membuat buku kita menarik perhatian, berbeda dengan yang lain ya. Ini salah satu contoh. Terus kemudian ya nggak lupa, ingat saya bilang gimana caranya mencegah pembajakan ya. Jadi di belakang ini ada QR code. Coba deh kalian scan masing-masing pakai handphonenya. Silakan di-scan. Harusnya QR code kan udah umum sekarang gara-gara Peduli Lindungi ya. Ya. Pada saat di-scan akan masuk ke landing page personal, landing page it's me, landing page saya ya, yang ada ini, selamat mystery box Anda terdaftar atas nama Laurentius Chandra, zodiaknya Taurus, nomor registrasi 52 ya. Jadi ini bisa di-trace. Jadi teman-teman yang tadi concern akan pembajakan ya, bisa menggunakan track and trace ini untuk mendetek bahwa ini buku ini asli bukan bajakan, atau misalnya ya di sini ada tulisan scan QR ini untuk mendapatkan diskon 10% atas pembelian buku berikutnya. Bisa juga ya kan, masuk ke landing page biar orang itu kita persuade, kita rayu untuk membeli buku berikutnya, berarti tambah omset lagi gitu ya kan. Retargeting, resales, bahasa marketingnya saya lupa Pak Heri apa ya, retargeting, CRM betul ya. CRM ini betul perfect ya. Saya rasa cukup sih ya. Nah, detail-detail aplikasi ada di sini, jadi teman-teman juga bisa baca detail-detail ininya, aplikasi-aplikasinya, apa sih nama aplikasinya, kalau emang mau bertanya-tanya, jadi tahu apa yang ditanyakan ya. Mau bertanya mengenai offset, lot format, ini semua informasi di sini ada ya. Oke, silakan nanti dipelajari lagi. Oke. Perfect. Pak Lauren, ada pertanyaan nih Pak Lauren dari Q&A. Ya. Pertanyaannya bagus banget nih dari Mas Sugeng Haryanto. Thank you Mas Sugeng atas pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Apakah bisa mencetak buku mandiri tanpa menjadi anggota IKAPI? Satu itu. Kedua, untuk sebuah perusahaan, apakah dibutuhkan sebuah legacy, menerbitkan sebuah buku tentang sejarah value, apakah ini peluang yang bagus untuk menawarkan kepada perusahaan untuk Pak Laurentius? Oh, of course, yes. Yang ketiga, apakah kita bisa melakukan pemesanan secara personalisasi? Misal, untuk souvenir dengan tulisan pertamu undangan, tapi dengan jumlah yang banyak. Nah, kebetulan kami dapat order souvenir pernikahan, kemudian grade
great dengan Zoom ini dapat inspirasi banyak. Oh iya, jadi berarti kayaknya Mas Sugeng ini sedang membicarakan kalau misalnya personalisasi, kalau kayak souvenir undangan kan sementara semua sama tuh Pak. Nah dia pinginnya berbeda, apakah memungkinkan atau tidak? Silakan Pak Lauren. Ya, jadi untuk yang pertama, apakah bisa mencetak buku mandiri self publishing? Ya tentu bisa, ya tanpa IKP pun bisa. Cuman mungkin IKP punya sarana yang lebih profesional atau apa. Ya, kalau mau yang lebih profesional, ya bisa mungkin konsultasi dengan IKP. Kalau mau self publish juga bisa, ya kan, belajar sendiri seperti Jessica, dia juga self publish, ya. Terus untuk perusahaan apa dibutuhkan sebuah legacy menurut. Jadi perusahaan itu kayak ini Pak, bikin kayak apa buku tahunan gitu, tapi nantinya dibagikan untuk karyawan atau misalnya stakeholder yang lainnya yang memerlukan gitu. Ya, itu menarik sekali, bisa juga. Menarik banget. Jadi nanti buat karyawan-karyawan yang sudah tenurnya 10 tahun, 5 tahun diberikan buku khusus, itu juga bisa. Atau karyawan baru supaya tahu value perusahaan. It's very interesting, yes. Apakah melakukan pemesan secara personalisasi, misalnya souvenir dengan tulisan pertamu undangan, tapi dengan jumlah banyak? Oh bisa, ya. Jadi 1 juta yang sama atau 1 juta berbeda-beda bisa, ya. Nggak menutup kemungkinan, ya. Nggak ada masalah. Ini sampai ke link tadi Pak kayak begini ya. Nanti kita bisa konsultasi dengan tim kita. Kita bisa kolaborasi untuk bikin gitu. Ya. Terus untuk menerbitkan buku, apakah penerbitan untuk ya benar, dengan custom akan lebih mahal. Cuman saya yakin value-nya itu akan sangat impactful ya, sangat berdampak. Ya. Jadi seperti tadi buku ini, apakah saya tanya lagi kepada kalian, apakah ini dampaknya besar terhadap pribadi kalian? Maksudnya, apakah ini sesuatu yang normal? Apakah ini sesuatu yang biasa aja? Saya rasa sih jawabannya pasti enggak, karena kalian mendapatkan sesuatu yang berbeda, lain dari yang lain, gitu. Kepada yang ketiga nih ada kendala self publishing mengurus ISBN, izin sertifikat buku nasional atau apa kalau nggak salah. Untuk saat ini kita batasi, kita nggak ngurusin ISBN, cuman nanti ada kontak yang bisa dihubungi kalau emang mau langsung ke sana. Kita batasi. Bisa bantu itu justru ya Pak ya. Cetakan aja. Ya. IKP mungkin bisa bantu di situ nantinya. Oke. Thank you buat teman-teman yang sudah ngasih question kepada kita semuanya. Yes, betul. Memang ini ujungnya adalah ke personalisasi, teman-teman. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mau membuat seperti yang tadi Pak Lauren ceritakan, itu bisa kayak pakai apps, bisa langsung masuk ke link gitu ya. Kemudian tadi ada berbagai macam hal. Ini akan menjadi sangat menarik buat kita untuk membuat relationship dengan customer, dengan pelanggan, dengan siapapun itu. Dengan kawan-kawan kita, semuanya personalisasi. Yang saya amazed adalah ini Pak, semuanya pakai nama di sini. Ada namanya, betul-betul. Jadi ini adalah sesuatu hal yang menurut saya very interesting karena personalisasi. Oke, saya lanjut dulu ya. Lanjutkan Pak. Ya, nah ini kalau mau lihat pembuatan mystery box. Oh ya, kelupaan itu ada microtext. Waduh, saya udah lupa. Sampai kelupaan itu. Di sini di buku ini yang kelihatan seperti garis-garis ini, ya sebenarnya itu adalah microtext. Jadi kalian kalau misalnya punya kaca pembesar ya, kaca pembesar atau bisa gunakan kamera terus di zoom, itu ada bacaannya loh. Ya. Nah ini salah satu aplikasi yang bisa digunakan juga. Ya, saya sebelum isi acara ini. Oke, ini juga ada pertanyaan menarik nih Pak Lauren. Berapa minimum order cetak? Waduh. Satu. Minimumnya 1.
Jadi Ya. kalau teman-teman pada mau bikin buku, terus kemudian masih coba lihat-lihat dulu tampilannya kayak gimana, feel-nya kayak gimana, itu bisa dirasain di sini. Silahkan, menurut saya ini adalah sebuah opportunity yang baik buat kita semuanya, bagi yang ingin membuat sebuah legacy buat dirinya, buat perusahaannya, minimum 1 ternyata. Ya. Itu bisa langsung ke onlineprint.co.id, teman-teman bisa langsung dapatkan di situ nantinya untuk bisa ada penjelasan dan khusus tentang buku ya. Ya. Sip. Sebelum saya ngisi acara ini, saya mikir gimana sih menggunakan aplikasi-aplikasi ini ke dalam buku ya. Saya kepikiran, misalnya saya lagi mau bikin buku misteri misalnya ya, terus ceritanya pembunuhan segala macam. Sebenarnya ini bisa digunakan misalnya, hint atau apa, hint itu rahasia apa yang bisa ditemukan segala macam, bisa gunakan invisible ink. Jadi mengajak pembaca nggak hanya membaca, tetapi melakukan sesuatu sehingga buku itu sangat spesial bagi mereka gitu. Yes. Menggunakan teks tipis ini, waduh, mereka cari-cari kaca pembesar, cari-cari handphone, itu kan menambah, nama pembunuhnya adalah ini, nggak bisa kebaca. Nah, jadi ini yang seperti slide saya sebelumnya, menambah experience, menambah pengalaman dalam suatu produk. Inilah yang saya rasa sangat akan membantu memberikan value lebih terhadap buku kita. Jadi bisa mendongkrak, harapannya mendongkrak minat orang terhadap buku fisik. Karena ini nggak bisa didapatkan, pengalaman-pengalaman ini nggak bisa didapatkan hanya dengan menonton monitor, dengan membaca di screen gitu kan. Makanya kita gandeng JNE untuk mengirimkan buku ini gitu kan. Karena saya nggak bisa mendeliver pengalaman itu melalui Zoom, melalui Google Meet, nggak bisa. Ini benar-benar harus dirasakan per pribadi. Sehingga untuk mendapatkan pengalaman ini orang harus membeli buku. Nah, seperti kata tadi Pak Aris ya, buku fisik generate value atau cuan atau untung yang lebih banyak daripada buku digital. Nah, kita atur dong dengan itu. Nah, bagaimana cara supaya kita menarik orang untuk membeli buku fisik? Inilah salah satu caranya. Ya. Nah, Bintang Sempurna juga punya platform namanya Online Print. Jadi teman-teman yang sudah punya misalnya draft atau apa, mungkin mau tahu sarannya, kalau misalnya berapa halaman atau berapa kuantitinya, bisa masuk ke Online Print, terus sebenarnya bisa automatically drag and drop filenya, file PDF-nya ke Online Print, langsung dikalkulasi harganya. Di situ akan ditanya mau pakai cover bahannya apa, isinya apa, kuantitinya berapa, warna atau hitam putih. Nah, setelah detail itu dimasukkan, bisa ketahuan amount-nya. Jadi bisa sebagai acuan lah ya. Terima kasih Pak Barudin udah order 2 kali di Online Print. Terima kasih Pak. Oke. Nah, ini teman-teman bisa scan QR ini kalau memang mau pergi ke landing page buku yang tadi ya. Oke. Nah, di Bintang Sempurna kita punya namanya Designer Playground ya. Designer Playground itu ya di ruangan yang saya ciptakan untuk tempat berkumpulnya para desainer. Kita lihat ya videonya bentar. Ini yang Online Print-nya ya, web print. Nah, ini yang Online Playground.
Oke, jadi sekali lagi Designer Playground emang satu ruangan yang kita siapkan untuk teman-teman yang mau melihat hasil koleksi galeri produk kita, ada buku-buku, berbagai macam aplikasi yang kita bisa di Bintang Sempurna, dan juga yang spesialnya di Designer Playground itu ada hasil karya yang menang ya dari tahun 2015 atau 2016 itu kita setiap tahun kita ikut lomba Print and Design Award ya tahap internasional, berkolaborasi dengan klien kita ya di mana klien kita yang misalnya punya desain atau produk yang bagus menggunakan teknologi printing kita akan submit itu mengikuti lomba internasional, dan di Designer Playground itu didisplay berpuluh-puluh hasil karya yang sudah memenangkan award di tahap internasional. Jadi mungkin berikutnya buku kalian yang ada di Designer Playground yang udah menang. Silakan kalau mau kolaborasi silakan hubungi kita. Oke. Mengakhiri saya punya webinar. Ini kontak-kontak Bintang Sempurna ya, ada alamat, nomor telepon. Ini nomor telepon yang tadi saya sebut sama-sama nggak ada ingat berapa detik 5721228 gagal deh jadi dapat printer. Yes. Ya, ada kontak-kontak ini dan ini saya kontak saya kalau kontak saya sudah diberikan ya. Terima kasih sudah mengikuti acara webinar. Terima kasih para sponsor terutama kami yang sudah memfasilitasi dan juga sponsor-sponsor kita. Ada saya buka ya, saya dapat pengalaman. Baik. Thank you Pak Lauren, sudah sangat jelas, lengkap dan sebagainya gitu. Bagi saya ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa buat kita. Ternyata sedemikian disruption yang namanya teknologi yang menyebabkan kita lebih tajam begitu ya, dan lebih tahu tadi mimi-miminya tuh dapat banget. Kalau Jessica bilang mimonya yang mimi itu dapat banget semuanya gitu. Sangat customized. Thank you so much buat ini teman-teman ya. Saya ingin mengumumkan beberapa pengumuman sedikit, meskipun ada satu lagi pertanyaan nih Pak Lauren kelihatannya di grup kita ini. Ya, kita jawab habis aja ya. Baik, habisin aja Pak. Ini yang pertama dari Harpani nih Pak, sangat menarik ide-idenya. Kira-kira yang jadi cetak masal apakah masih memungkinkan atau tidak? Ya bisa, tentu bisa. Jadi kan seperti saya bilang kita nggak custom. Ya, 1 juta yang sama bisa, 1 juta yang berbeda juga bisa gitu. Yes. Jadi bisa sangat memungkinkan. Terus ya, lagi Pak Sugeng juga bertanya lagi, apakah menerima afiliasi order nggak? Misalnya saya dapat klien dari Bintang Sempurna, tapi nantinya atas nama pengiriman dari saya. Terima kasih. Boleh. Nanti bisa komunikasikan dengan tim, kita akan set up workflow-nya, sistemnya seperti apa, nggak ada masalah. Ya. Yes. Bagaimana mekanisme kerjasama bisnis UMKM digital dengan Bintang Sempurna? Bisa banget. Digital ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, silakan. Kita sangat open untuk kolaborasi ya. Bisa hubungi tim kita untuk lebih detailnya. Kita bisa ngobrol lebih lanjut. Ya. Oke, menurut saya ini sudah sangat lengkap. Bahkan banyak pertanyaan yang sudah masuk juga lewat chat sudah pada dijawab juga oleh tim CRM. Jadi teman-teman bisa langsung tanya nanti ke CRM berbagai macam pertanyaan-pertanyaan mungkin tidak bisa dijawab langsung sekarang karena situasi waktu juga yang kita hanya sedikit. Mohon izin saya mengumumkan pemenang nih. Ya, karena saya juga memperhatikan nih ya, yang rame ini siapa ini, yang di grup chat ini yang rame siapa gitu. Dan untuk grup chat yang saya ingin memberikan hadiahnya berupa t-shirt nih ya. Saya ingin yang pada aktif ini memberikan kita berikan apresiasi, terima kasih buat Pak sebentar. T-shirt itu tadi saya memilih Pak Bahrudin. Nah, Pak Bahrudin kita nyatakan sebagai pemenang untuk mendapatkan t-shirt. Kemudian yang kedua yang juga ya Pak. Ya, yang kedua yang juga saya ingin berikan apresiasi untuk di Q&A ya. Di Q&A ini ada 2 orang yang menurut saya cukup menarik, pertanyaannya tajam juga, yaitu Pak Sugeng Haryanto, Pak. Aduh, Pak Sugeng nanti dapat
ada hadiah akrilik fotoblok, Pak. Ini akrilik fotoblok tuh yang ini nih ya. Yang ini ya, Pak. Nah, yang kayak gini nih, Pak. Aduh, kelihatan. Nah, ini nih kebetulan Pak Lauren nih yang jadi modelnya nih. Yang ini nggak kelihatan. Tapi intinya sih ada akrilik yang bisa dipakai, nantinya bisa foto kita semuanya yang ada di situ. Kayak ginilah kurang lebih ya, ini akriliknya. Kemudian yang terakhir, Ibu Ingrid. Nih, Ibu Ingrid pertanyaannya juga sederhana, tapi menurut saya penting untuk kita bisa tahu, dan kita nanti akan pikirkan, Bu, mengenai webinar lanjutannya. Ibu Ingrid, ISBN, ya, ISBN juga sama, butuh legitimasi, dan ini agak perlu beberapa konteks nantinya untuk berbicara tentang ISBN. Thank you buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini. Saya berharap bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, terutama untuk Indonesia pada khususnya, bahwa kita ingin bergerak tadi, kalau kita simak Pak Haris itu mengatakan bahwa kita masih di angka 60 literasi digitalnya. Jadi kita ingin lebih lanjut ya. Buat teman-teman yang ingin berbicara secara interaktif, private meeting, silahkan berkunjung. Tadi Pak Lauren juga open untuk Designer Playground untuk Anda kunjungi, karena di situ bisa tektokan, ngobrolnya bisa langsung to the point, mau kayak gimana, buat cetak undangan, buat hadiah gimmick pernikahan, sangat memungkinkan. Sekali lagi, thank you so much buat semua yang sudah hadir atas atensinya, dan kami semua sangat apresiasi. Pak Heri, yes, silakan Pak. Survei Pak Heri. Oh, survei, yes, survei. Kami menampung survei dan berbagai macam masukan, silakan. Ada kolom survei di bawah itu. Di chat ya. Nah, itu udah saya klik saya isi linknya di chat. Yes, betul. Ya, jadi kalau udah isi survei, nanti datanya akan masuk ke kami, kalian akan dikirimkan sertifikat setelah mengikuti acara ini. Tentu juga sertifikatnya juga unik. Jadi, thank you buat teman-teman, silakan isi supaya bisa mendapatkan sertifikat yang unik ya. Silakan di fill in di situ, nanti Anda akan mendapatkan sertifikat. Terima kasih banyak buat semuanya. Ya, kita lanjut nanti di offline ataupun lewat WA-WA-an. Silakan kontak CRM yang kita tadi sudah kirimkan CRM-nya. List CRM Bintang Sempurna, dan kita bisa ngobrol lebih jauh atau berkunjung aja langsung ke onlineprint.co.id atau ke bintangSempurna.co.id ya. Itu semua langsung ada kontak servisnya di situ, kita bisa ngobrol lebih lanjut. Terima kasih semuanya atas waktunya. Terima kasih Jessica, terima kasih Pak Heri, Pak Doni. Thank you Jessica, thank you Pak Lauren, thank you semua. Bye bye.